Kembali di Anyu Sore, pemirsa, di tengah aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada, DPR RI justru menunda rapat revisi undang-undang tersebut. Rapat paripurna soal revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada yang seharusnya digelar pada hari ini akhirnya ditunda. Mekanisme rapat berikutnya akan kembali dibahas dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah. Alasan ditundanya rapat paripurna ini karena jumlah peserta rapat yang hadir tidak memenuhi tata tertib yang berlaku sehingga tidak quorum. Sesuai dengan tata tertib yang ada di DPR, bahwa rapat-rapat dalam pengambilan keputusan atau rapat paripurna itu harus memenuhi aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, setelah diskor sampai dengan 30 menit, tadi peserta rapat tidak memenuhi quorum, sehingga sesuai dengan aturan yang ada bahwa rapat tidak bisa diteruskan. Nah, sehingga acara pada hari ini pelaksanaan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada otomatis tidak bisa dilaksanakan. Bang, fraksi Gerindra sendiri emang berapa yang hadir, Bang? Laporannya fraksi Gerindra sendiri? Di fraksi Gerindra ada 10. Hanya 10 jadi hadir fisik ini ada 86 orang kalau nggak salah tadi, ya gitu. Bang, ini ditunda atau dibatalkan? Ya, kalau sidang hari ini ya kita tunda. Kita ada mekanisme, nanti kan harus dirapimkan lagi, dibamuskan lagi. Jadi pada hari ini kita DPR mengikuti aturan dan tata tertib yang ada, sehingga pada hari ini pengesahan. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas mengaku belum mengetahui agenda selanjutnya setelah rapat hari ini ditunda. Supratman mengatakan pemerintah akan berkomunikasi dengan DPR untuk menindaklanjuti ditundanya paripurna pada hari ini. Kalau sampai hari ini, maka tentu sebelum pengesahan maupun pengundangan RUU itu tentu dasarnya enggak. Tapi nanti kalau parlemen itu kemudian menghasilkan sebuah keputusan dan kemudian pemerintah mengundangkannya, ya pasti akan menggunakan terserah kepada nanti penyelenggara pemilu, karena kan urusannya. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyebut akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat pilkada dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI. Sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kenapa ini kami lakukan? Kami punya pengalaman, dulu ada putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses Pilpres, putusan nomor 90, yang saat itu dalam perjalanannya kemudian kami tidak lanjut, tetapi konsultasi tidak sempat dilakukan karena satu dan lain hal. Dan selanjutnya dalam aduan dan putusan DKPP kami dinyatakan salah dan diberi peringatan keras dan keras terakhir. Nah, karena yang kami tempuh ini sama, maka proses prosedur yang sudah pernah kami lakukan dan saat itu tidak terlaksanakan, ini sedang kita tempuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan KPU menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan jalur satu. Kita mengkonsultasikan dulu tindak lanjut ini karena dulu pada Pilpres kita juga menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
tapi ketika proses konsultasi tidak kita lakukan, itu dianggap kesalahan yang dilakukan oleh KPU. Nah, selanjutnya tentu karena juga masih ada waktu terkait dengan tindak lanjut ini akan digunakan terutama untuk pendaftaran calon kepala daerah yang mulai dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus 2024 hari Selasa. Jadi kita berusaha berkomunikasi dan mengkomunikasikan, termasuk sudah menyiapkan draft ya Pak Idam untuk bentuk tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya kira ini sudah clear untuk menjadi informasi yang bisa disampaikan teman-teman ke khalayak, jajaran kita semua, para masyarakat pemilih dan seterusnya. Tentu jalur-jalur konsultasi dan apa yang kita lakukan ini semata-mata tertib prosedur sebagaimana pengalaman yang sudah pernah kita alami, kita dapati dalam penindaklanjutan pelaksanaan tindak lanjut dari putusan. Selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ratusan orang dari unsur aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa untuk mengingatkan bahwa putusan MK merupakan putusan yang tertinggi. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung DPR pagi hingga siang tadi. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi hingga kawal putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Masa kemudian membubarkan diri usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Dalam audiensi dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi, perwakilan massa menyampaikan sejumlah catatan dan sikap terhadap situasi demokrasi saat ini. Salah satu perwakilan massa yakni sastrawan Gunawan Muhammad bahkan tidak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pernyataannya menanggapi situasi bangsa yang terjadi saat ini. Gunawan Muhammad menyebut pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan memaksakan revisi Undang-Undang Pilkada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Kepada seluruh komponen masyarakat, kepada para mahasiswa, civil society, semuanya, para budayawan, bahkan banyak artis yang terpanggil untuk menyuarakan kebenaran nurani di dalam mengawal demokrasi kita agar tidak dibajak oleh kekuasaan. Kami juga menyerukan kepada seluruh aparat keamanan untuk mengedepankan persuasi. Karena hak berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat itu dijamin konstitusi. Jangan gunakan kekerasan terhadap sesama anak bangsa, khususnya para mahasiswa yang menyuarakan kebenaran. Terima kasih. Masih seputar acara Mas Hasto, ada daerah-daerah yang belum disebut seperti tadi Mas Tinggung, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ini kapan rencananya untuk gelombang ketiga akan dilaksanakan? Ya, kan PD Perjuangan nomor 3, jadi kita umumkan 3 gelombang. Ya tentu antara tanggal 24 sampai 27 kita akan mencari momentum yang terbaik di dalam mengumumkan daerah-daerah sisa. Karena sekarang total kita masih sudah 85%. Tapi daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang strategis. Karena sikap PD Perjuangan beberapa waktu yang lalu kan menunggu ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menggunakan benteng-benteng kekuasaan di dalam membatasi ruang gerak demokrasi. Sehingga nanti menjelang tanggal 27 kami akan cari momentum yang terbaik. Dalam mendaftarkan punya kosong baru, ini tetap peta pilkada bersama Partai Golkar ini ada perubahan nggak? Termasuk salah satunya di Pilkada Banten, Bu Airin ini.
Ya, sebenarnya peta pilkada tidak banyak berubah selama kita berpegang pada suara rakyat, pada kehendak rakyat. Karena ketika konfigurasi kekuasaan itu mencoba dilakukan konsolidasi dengan membendung calon-calon yang punya potensi karena adanya ambisi kekuasaan, rakyat akhirnya kan bergerak. Jadi ini menunjukkan bagaimana kedaulatan rakyat itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa dibungkam dengan benteng-benteng kekuasaan. Mas, dalam PDIP dan Golkar jadi mengusung Bu Airin di Pilkada Banten. Dari laporan yang kami terima, termasuk dari Pak Ahmad Basarah yang memang bertugas di Banten bersama dengan Mbak Ning, ada gerakan rakyat untuk semakin mengukuhkan pasangan Mbak Airin dan Ade Sumardi. Jadi kami terus mencermati dinamika tersebut dan ini merupakan hal yang positif. Karena ini adalah pergerakan rakyat sama dengan yang terjadi saat ini. Ketika di Banten apa yang menjadi aspirasi rakyat ini juga mencoba untuk dibendung, maka rakyat akan menyampaikan suara kebenaran. Mas Hasto, baik lagi tadi untuk acara. Tadi dalam pidatonya Bu Mega tuh sempat menyinggung nama Pak Anies, Mas Anies. Nah, tadi juga ada kalimat kalau mau bergabung dengan PDI atau terlibat dengan PDI jangan kayak gitu dong. Apa maksudnya, apa makna dari Bu Mega berbicara seperti itu? Apakah ada hal yang dirasa kurang seret dari PDI melihat Mas Anies atau seperti apa? Ya, tadi kan sebenarnya ketika mau masuk, Ibu melihat ada yang menyampaikan aspirasi, kemudian dengan spanduk, padahal sebenarnya datang saja disampaikan baik-baik. Dan siapa yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, tadi Ibu kan sudah menjelaskan visi misi dipersiapkan oleh partai, ada politik tata ruang, ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, terhadap platform partai. Sekiranya syarat-syarat itu nanti bisa dipenuhi, tentu terbuka suatu ruang untuk bekerja sama. Mas, dalam mendaftarkan kandidat ke KPU nanti akan memakai persyaratan versi MK atau versi DPR ya? Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding. Sehingga PD Perjuangan taat pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan keputusan dari MK, dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK. Itu sikap dari PD Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto, penegasan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal ketidaksukaan secara personal begitu ya, tapi dengan tadi yang ada di depan gedung DPP sendiri ya, terkait dengan hal itu berarti penegasan. Ya, Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah membeli orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan oleh Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas, walaupun Bu Mega udah ngomong kayak gitu, masih ada kemungkinan untuk usung Mas Anies? Ya, selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai, itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi, khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana kelestarian lingkungan.